Marilah kita berdoa untuk minta pimpinan Tuhan supaya Ia yang menunjukkan jalan dan menyinari kehidupan seharian kita melalui firman ini. Ya Tuhan Allah Bapa Maha Kuasa, yang kami kenal dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat yang telah nampak dan hadir di tengah-tengah dunia ini sebagai terang dunia. Pada sore hari ini kembali kami datang ke hadirat-Mu mengucap banyak syukur dan terima kasih atas kebaikan, di mana boleh kami berkumpul di tempat ini di tengah-tengah situasi yang darurat dan luar biasa karena situasi corona dan pandemi. Namun kami percaya dan yakin bahwa Tuhan hadir juga pada saat ini dan juga di tempat ini. Kami mohon kiranya Tuhan yang membuka dan yang memimpin kami untuk mengerti dan memaklumi firman-Mu ini. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudari sekalian, sebelum ada yang bingung sore hari ini, siapa ini sih pendeta Kutilang, kurus tinggi langsing yang berdiri di depan itu? Kalau nama saya pendeta Timo Gatus, seperti Reti tadi sudah menjelaskan, kami dulu lama juga di Sumatera Utara, tapi juga di Hessen Utara, dekat Kassel. Lalu selama 6 tahun di Swiss. Dan barusan beberapa bulan lalu balik dari Swiss. Sekarang kami tinggal di pelosok kampung tidak jauh dari Marburg. Marburg, bukan mabuk, tapi Marburg lain artinya. Dan karena masih ingat persaudaraan yang begitu indah dan hangat sejak dari dulu, maka kami dengan senang hati mampir ke sini. Kalau saya sadar baliknya dari Swiss ke Jerman begitu banyak beda. Tapi kalau saya bandingkan bedanya Jerman Swiss dengan bedanya Eropa dengan Indonesia, dulu waktu kami tinggal di Indonesia, waduh, lebih banyak lagi bedanya. Jadi, kalau saya banyak, bukan hanya soal cuaca dan situasi lingkungan pada umumnya, tetapi ya katakanlah kebiasaan sehari-hari begitu beda kalau kita bandingkan. Contohnya, kalau kita mau makan di luar, di Jerman atau di Swiss, kalau mau makan di luar mutunya kaki 5, harganya bintang 5. Itu kalau di Indonesia baliknya, saya ingat. Apalagi kalau masuk lalu lintas, ya, kami di Swiss dan di Jerman pun orang-orang selalu kalau bawa mobil harus teratur, harus di kota harus pelan-pelan. Kalau tidak pasti kena denda, pasti diambil foto. Saya pun tadi dari Marburg ke sini terus sisir rambut, mana tahu diambil foto di jalan. Untung aja tidak diambil foto. Kalau saya ingat dulu di Indonesia, enak aja bawa mobilnya. Kita kalau di Jakarta keluar dari jalan tol, baru masuk jalan tolol. Itu hebatnya Jakarta kan. Itu seenak-enaknya hati bawa mobil bisa saja. Wah, kalau di sini lain sekali situasinya. Jadi, biarpun Jerman atau Swiss atau Indonesia memang beda lingkungannya, tetapi ada hal yang sama yang kita alami biarpun kita hidup di Swiss atau di Jerman, biarpun kita hidup di Eropa atau di Asia ataupun di Indonesia. Hidup kita tidak sempurna. Hidup kita penuh dengan segala kendala, segala kekhawatiran, kekurangan, masalah yang kita hadapi dalam kehidupan seharian kita. Hidup kita, apalagi di tengah-tengah suasana yang kita alami, sejak berbulan-bulan situasi corona, pandemi yang semakin berkepanjangan, kita semakin merasakan situasi yang penuh dengan kendala. Sebagaimana saya juga rasakan di kampung kalau saya kunjungi warga jemaat kami di situ sekarang. Begitu banyak kendala, begitu banyak kekhawatiran,
begitu banyak kekurangan, begitu banyak permasalahan. Saudara-saudari sekalian, rahasia Natal adalah bahwa Tuhan Allah, Tuhan semesta alam, tidak kedatangan Raja semesta alam, sebagaimana tadi kita dengar dalam firman Tuhan, tidak tergantung pada situasi yang kita alami di hidup kita. Segelap pun dan sepenuh pun dengan segala kekhawatiran dan permasalahan, Tuhan datang. Buktinya, Raja semesta alam tidak lahir di istana raja, tetapi dia datang lahir di palungan yang kotor, untuk sekalipun lahir juga dalam hidup kita yang penuh dengan kotoran dan ketidakkesempurnaan dan hal-hal yang mengkhawatirkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan itulah kesan pertama yang kita dapat pada sore hari ini. Saudara-saudari sekalian, ada satu hal lagi yang saya ingat kalau kita bandingkan Eropa dengan Asia, khususnya Indonesia. Kalau saya ingat di Indonesia, orang Indonesia pada umumnya, ya tentu aja kecuali masa corona sekarang, tapi kalau orang Indonesia boleh dikatakan ahli dalam hal persiapan dan perayaan pesta. Kami dulu juga beberapa tahun tinggalnya di Sumatera Utara. Aduh, kalau saya ingat itu setiap saat ada pesta. Di mana saja selalu pesta-pesta. Saya kadang-kadang sampai pusing karena saya sudah nggak tahu lagi ini kok lagi apa pestanya. Terus ada pestanya. Banyak persiapan juga yang diadakan untuk pesta. Maka pegawai misalnya di kantor gereja setengah pun yang selalu tidak ada karena ada pesta. Jadi harus terus kemana-mana, berarti nggak hadir di kantor orangnya. Jadi begitu banyak. Dan untuk persiapan pesta harus banyak hal-hal yang harus diurusin supaya puas tamu-tamu. Saya ingat kalau di Sumatera Utara itu begitu banyak persiapan. Harus dipotong ayam, harus dipotong kerbau, harus dipotong anjing dan lain-lain sebagainya. Jadi harus siap supaya tamu-tamu memang puas ya, yang datang berpesta-pesta. Saudara-saudari sekalian yang kekasih, sebentar lagi kita rayakan pesta Natal. Pesta kedatangan Tuhan Raja semesta alam, Yesus, Juru Selamat ke tengah-tengah dunia ini. Dan masa Advent yang kita sekarang ini melalui, itu adalah pesta di mana kita mempersiapkan diri akan kedatangan Yesus sebagai Juru Selamat, sebagai Raja semesta alam, sebagai Isa Al-Masih masuk ke dalam kehidupan kita. Nah ya, kalau memang pesta sehari-hari sudah butuhkan persiapan, apalagi kalau persiapan bagi pesta atau kedatangan Raja semesta alam. Coba kita bayangkan. Saudara-saudari sekalian, jadi bagaimana caranya untuk mempersiapkan diri akan kedatangan Juru Selamat, Raja semesta alam? Ada dua hal yang dapat kita pelajari sore hari ini dari firman Tuhan yang baru kita tadi dengar. Berhubungan dengan kedatangan Tuhan Yesus. Yang pertama, inti yang pertama adalah Raja kita tidak datang seperti raja-raja dan pejabat-pejabat duniawi. Itu yang pertama. Yang kedua, yaitu bahwa kita ini diajak untuk menjadi kendaraan untuk kedatangan Tuhan. Itu kita masuk nanti juga di bagian kedua. Pertama, Raja kita tidak datang seperti raja-raja dan pejabat-pejabat duniawi. Dalam nats kita tadi disebut, lihat, Rajamu datang kepadamu. Ia lemah lembut
dan mengendarai seekor keledai beban. Loh, apakah tidak aneh hal ini? Memang sangat aneh, bahkan mungkin strange. Sudah, apalagi dari sudut pandangan duniawi. Kalau ngomong keledai itu memang bukan kedelai. Pertama saya bacakan, kupikir kok kedelai lain dengan keledai. Kalau keledai itu binatang keledai itu pada zaman itu bukan sebenarnya dipakai untuk orang. Keledai. Maaf kalau salah ya. Keledai itu saya cek lagi, kalau keledai dipakai untuk mengangkat barang berat. Itu maksud dan arti kalau keledai. Apa benar? Keledai kan? Aduh. Jadi, kalau pada zaman Romawi, pada zaman kuno dulu, seorang raja masuk ke dalam kota. Ia pakai sebuah kuda yang sangat luhur. Sebuah kuda yang terpilih. Sebuah kuda yang istimewa. Itu yang dipakai untuk raja. Loh, kalau kita bayangkan, di sini ditulis keledai. Kalau kita bayangkan, misalnya pada masa kini, seorang presiden datang berkunjung ke Jerman, katakanlah Presiden Amerika Serikat, atau katakanlah ke Indonesia. Presiden Amerika Serikat datang ke Indonesia. Apakah mungkin orang itu pakai truk pengangkat barang berat? Tahu kan di Jakarta selalu ada itu. Oh, mana mungkin? AC aja nggak ada, kan? Mati keringat presiden nanti kalau di Jakarta nggak pakai mobil seperti itu. Nggak mungkin. Kalau seorang presiden datang dikasih sedan paling mewah, sedan yang terpilih, mungkin Mercedes atau tak bagaimana. Tapi truk pengangkat barang mana mungkin dipakai untuk kunjungan yang begitu, ya pokoknya yang istimewa. Saudara-saudari sekalian, ini tidak kebetulan. Sampai saat ini pun banyak orang yang merasa pusing, yang merasa tertawa melihat Yesus, Raja semesta alam, datang pakai keledai beban. Loh, kok aneh? Padahal justru itu maksud kedatangan Tuhan Yesus ke dunia ini. Dia datang sebagai raja. Tetapi ada arti dan maksud tertentu kalau pakai keledai beban. Saudara-saudari sekalian, hal ini tidak kebetulan. Untuk mengangkat, untuk mengambil, untuk katakanlah membawa beban, segala beban dosa dunia ini, segala sampah yang ada di tengah-tengah dunia ini, termasuk di hidup kita, segala kekurangan, kekhawatiran, dan beban yang ada di hidup kita dan ada di hati manusia. Untuk itu sungguh-sungguh dibutuhkan sebuah kendaraan yang sanggup mengangkat barang berat. Nggak mungkin dengan kendaraan canggih. Mana mungkin mengangkat sampah pakai mobil sedan Mercedes-Benz? Mana mungkin? Nggak bisa. Saudara-saudari sekalian, demikian yang dikatakan Nabi Zakharia ratusan tahun sebelum kedatangan Tuhan Yesus. Lihat, sebagaimana kita tadi dengar dan bacakannya. Lihat, rajamu datang kepadamu dan mengendarai seekor keledai beban. Nah, ini inti pertama yang boleh kita bawa sore hari ini. Dan mohon kita bawa dari kebaktian kita.
Raja kita, Raja semesta alam, tidak datang seperti raja-raja dan pejabat-pejabat duniawi. Memang hal itu rasanya aneh. Aneh banget. Dan sampai sekarang banyak orang yang bingung melihatnya. Malah tertawa melihatnya. Dan saya pun mungkin agak bingung mengotbahinya. Tetapi simbol juru selamat bagi kita orang Kristen, simbol juru selamat yang kita akui sebagai umat Kristen di tengah dunia ini, bukan sedan yang canggih, tetapi justru truk pengangkat barang berat, truk pengangkat sampah. Itulah simbol kita. Sebab hanya dialah yang sanggup mengangkat dan mengambil beban dosa dan kotoran yang ada dalam diri kita manusia. Mengangkat segala kendala, segala kekhawatiran, segala ketidaksempurnaan yang membebani kehidupan dan hati dan pikiran kita dalam kehidupan seharian. Saudara-saudari, yang itulah cara kedatangan juru selamat ke tengah-tengah dunia ini. Aneh tapi nyata. Itulah kenyataan sejak dari awal sampai sekarang 2000 tahun. Maka justru cocok kita merayakan pesta kedatangan juru selamat di situasi yang sekarang ini, yang tidak sempurna sejak berbulan-bulan berkepanjangan pandemi dan situasi yang membebani begitu banyak orang. Ia tidak lahir di istana yang mewah, tetapi di palungan yang kotor. Sekaligus juga dia lahir dalam hati kita sendiri, yang penuh dengan kotoran, yang penuh dengan beban, yang penuh dengan hal-hal yang mengkhawatirkan hidup kita. Itulah cara kedatangan juru selamat kita. Itu memang tidak mungkin seorang raja duniawi datang seperti itu. Kemudian ada hal yang kedua yang dapat kita pelajari dari firman Tuhan pada sore hari ini, yaitu bersama dengan keluarga, bersama dengan mereka yang dipercayakan kepada kita di lingkungan kita, kita dipanggil untuk menjadi kendaraan bagi Tuhan. Kita pun ini dipanggil menjadi kendaraan bagi Tuhan. Nah, kembali ke firman tadi. Sewaktu Yesus menyuruh murid-muridnya untuk mengambil si keledai beban itu, Yesus mengatakan, kalau kalian ditanya, bilang aja, Tuhan memerlukannya. Itu yang dibacakan Redi tadi, kan? Saudara-saudari sekalian yang kekasih, itulah tugas kita untuk memanggil sesamanya dengan mengatakan, Tuhan memerlukanmu. Tuhan memerlukanmu. Pertanyaan utama di sini itu anehnya. Pertanyaan utama di sini bukan entah kita memerlukan Yesus, tetapi pokok utama nats kita ini adalah bahwa Yesus memerlukan kita. Yesus memerlukan kita seperti sekeledai itu untuk mengangkat, untuk membawa dia sebagai raja dalam kehidupan kita, di tengah-tengah suasana kehidupan kita yang mungkin justru pada saat ini penuh dengan beban, untuk mengangkat dia dalam pikiran kita, untuk mengangkat dia dalam perbuatan kita sehari-hari, supaya ia bisa masuk dengan damainya, supaya ia bisa masuk dengan kasihnya yang sempurna ke dalam hidup kita. Dan sekaligus juga supaya melalui kita di tengah-tengah kehidupan kita, di
di tengah-tengah keluarga kita, di tengah-tengah lingkungan kita, kita membawa dan mengangkat Tuhan Yesus sebagai Raja. Dan juga di tengah-tengah pekerjaan seharian kita. Saudara sekalian, itulah tugas kita. Menjadi keledai bagi Tuhan. Memang mungkin agak aneh kita mendengar hal ini pada sore hari ini. Waktu kita, milik kita, semangat kita, karunia kita, semuanya itu merupakan keledai yang mau dipakai Tuhan. Merupakan keledai yang mau dipakai Tuhan untuk membawa dia menjadi raja dalam kehidupan kita sekalian. Dan itu tidak tergantung pada situasi kehidupan seharian yang kita alami. Tuhan tidak peduli dulu. Walaupun situasi di umat Israel waktu itu amat berat di tengah penjajahan Romawi. Walaupun situasi untuk Maria dan Yesus itu pun amat berat. Tapi Tuhan datang. Walaupun mungkin situasi tidak indah dan tidak katakanlah sesuai dengan situasinya sebenarnya. Ia lahir di tengah-tengah kotoran. Coba kita bayangkan, saya sekarang tinggal di kampung Marburg, banyak petani-petani. Kalau hewan itu tempat yang paling kotor. Justru di tempat yang seperti itu, Raja semesta alam lahir dulu. Malah lahir di palungan yang untuk tempat hewan makan. Di situ dia lahir. Tentu saja, itu tidak hanya di antara Natal dan Tahun Baru, tetapi untuk mengangkat dan membawa Tuhan Yesus ke dalam kehidupan kita sebagai keledai. Itu tidak hanya di antara Natal dan Tahun Baru, tetapi juga di antara Tahun Baru dan Natal, yaitu sepanjang tahun. Tuhan memerlukannya. Tuhan memerlukan kita masing-masing yang ada juga di tempat ini sekarang. Walaupun jumlah kita tidak besar, tapi kita ini dipanggil menjadi keledai, menjadi pengangkat Raja semesta alam ke tengah-tengah dunia ini. Mungkin kita pokoknya pernah mendengar nama Martin Luther. Martin Luther pada zaman dulu dia seorang reformator yang tinggal di Jerman. Dan pada zaman itu dikatakan, pada zaman Martin Luther dulu ada pepatah yang mengatakan, wäre Jesus auch 1000-mal in Bethlehem geboren und nicht auch in uns, so wäre es doch nichts nütze. Dalam bahasa Indonesia, jika sekalipun Yesus ribuan kali lahir di Bethlehem, dan itu tidak berarti kalau tidak juga dia lahir dalam hati saya. Biar Yesus ribuan kali lahir di Bethlehem, tidak berarti kalau tidak juga dia lahir dalam hati saya sendiri. Saudara-saudari sekalian, inilah harapan. Dan inilah sekaligus panggilan kita. Di tengah-tengah suasana yang sekarang ini yang cukup dan penuh dengan beban. Ini harapan juga dan doa kita pada sore hari ini. Supaya kiranya tergeraklah hati kita. Untuk mengatakan, saya siap. Saya siap mengangkat Tuhan. Saya siap menjadi keledai. Walaupun mungkin lebih enak dikatakan kuda yang luhur daripada keledai pengangkat barang. Saudara-saudari sekalian, lalu pada akhirnya ada lagi satu hal yang menonjol sebelum menutup. Pak Tito tadi sudah mengatakan ini
Du darfst über alles predigen, nur nicht über 10 Minuten. Lalu saya coba supaya jangan terlalu panjang-panjang berkhotbah. Jadi ada satu hal lagi yang menonjol dalam Nats. Mungkin ada tadi di antara kita yang aneh, yang bingung waktu mendengar bacaan Reti tadi. Kok berapa sebenarnya keledai yang disebut dalam Nats khotbah? Berapa keledainya? Dan memang itu aneh. Dalam Nats khotbah kita tadi ada 2 keledai yang disebut di sini. Coba nanti baca ulang kalau di rumah lagi. Matius 21 ayat 1 sampai 5. Ada 2 keledai yang disebut di sini. Satu yang kemudian dipakai untuk mengangkat Tuhan Yesus. Tetapi ada satu lagi yang selalu ikut saja di belakang. Aneh. Ada 2 yang disebut di sini. Nanti coba baca ulang kalau ke rumah. Cukup menarik. Dan itu pun tidak kebetulan. Memang aneh. Tetapi hal ini pun tidak kebetulan. Pada zaman kini, memang khususnya pada saat Natal, cukup banyak orang yang sifatnya seperti si keledai kedua itu. Yang suka menengok. Mungkin pun menengok dari jauh-jauh, apalagi pada saat corona kita kan selalu jauh-jauh, ya, nggak bisa dekat, ya. Ada keledai kedua ini yang terus ikut dari belakang. Banyak orang di zaman kini yang suka menengok, tapi mereka keberatan untuk mengangkat dan membawa Yesus dalam kehidupan seharian sebagai raja. Mereka memang sifatnya hanya ikut-ikut aja. Sekali-sekali pun, itu pun di kampung kami, walaupun kalau jemaat kami memang amat aktif, saya heran banyak yang datang. Biarpun sekarang situasi corona, tapi toh paling banyak kalau Natal, ya, namanya U-Boot Christen. Die tauchen nur einmal im Jahr auf, ya. Jadi sekali setahun datang kalau Natal, lalu enggak datang lagi itu, ya. Itu namanya Kristen penonton, ya. Kalau ada yang menarik datang menonton, mau lihat-lihat begitu, lalu pulang ya udah, itu aja. Namanya keledai kedua. Itu yang hanya ikut-ikut aja. Namanya keledai pengikut. Atau dengan istilah lain, ya boleh saja Kristen penonton istilahnya, ya. Ada di kampung kami, barusan pernah saya kunjung ke rumah. Itu karena kuarantin, sekarang ada yang kuarantin. Ada pun yang namanya home office. Dikatakan home office, padahal dia hanya main-main komputer aja panjang hari, kan? Bukan di sini, tapi kalau di kampung kami ada seperti itu. Main-main terus, main-main komputer, ya. Aduh, dan kalau selain waktunya dia terus menonton televisi. Semua kegiatan-kegiatan di televisi dia sudah hafal, itu film-film nggak tahu itu Netflix atau ya, apa itu namanya Dunia Dalam Berita, Tagesschau, ya, dan lain-lainnya. Itu apa kegiatan-kegiatan dan apa-apa kejadian di dunia sudah dia tahu langsung. Jadi kalau mau tahu apa yang sekarang, saya telepon sama dia, hast du schon die neuesten Nachrichten? Ya, dia langsung tahu apa yang peraturan terbaru mengenai corona, apa saja, langsung dia tahu. Dan kalau ditanya pengalaman bintang film, dia paling tahu, dia paling hafal, ya. Tapi ada kendalanya. Kalau orang itu ditanya mengenai pengalaman dia sendiri, kok malu orang itu? Karena sebenarnya enggak ada. Dia hanya tahu mengenai pengalaman orang lain yang ada di televisi. Itu yang dia hafal. Kalau dia sendiri, ya mana ada pengalaman. Dia hanya duduk aja sambil menonton. Saudara-saudari sekalian yang kekasih, jadilah pengangkat Tuhan. Jadilah pengangkat Tuhan. Jadilah kendaraan bagi Tuhan. Bukan hanya penonton. Dan tidak hanya pengikut atau penonton dari jauh. Tuhan memerlukannya.
Tuhan memerlukanmu. Tuhan memerlukan kita masing-masing yang berada di sini. Walaupun jumlah tidak begitu besar. Tapi melalui kita, Tuhan masuk ke dalam hidup dan lingkungan yang di mana kita ditempati dan di mana kita ditugaskan di antara manusia sesama. Kiranya ini pun kita bawa dari sore hari ini. Sebab biarpun ribuan kali Tuhan Yesus lahir di Bethlehem, tidak berarti kalau tidak juga dia lahir dalam hidup kita dan dalam hati kita. Amin. Dan kasih dan damai sejahtera dan kasih karunia Tuhan Yesus Kristus yang melampaui segala akal memelihara hati dan pikiran kita. Amin. Marilah kita masing-masing kembali ke tengah-tengah situasi kehidupan kita sebagai pengangkat, sebagai keledai yang siap mengangkat Tuhan sebagai Raja semesta alam ke tengah-tengah kehidupan kita. Di bawah berkat Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan memelihara kamu. Tuhan memandangi kamu dengan wajah-Nya dan mengasihani kamu. Tuhan menunjukkan wajah-Nya kepadamu dan mengaruniakan kamu dengan selamat. Amin.